Halo semua, ya jumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Ya di weekend ini saya mau bagikan ya tadi melanjutkan saya tadi ada live IG ya kolaborasi dengan tanyasaham.com dan dengan judul data inflasi menghantui pergerakan bursa di akhir minggu ini ya dan melanjutin apa yang sudah kita bahas tadi siang ya. Minggu ini data beberapa waktu ini tiba-tiba IHSG dan tadi pagi ya dirilis Dow Jones ya, Dow Jones terjun bebas. Dan saat video ini saya buat ya, Dow Jones lanjut terjun lagi ya. Seperti kita ketahui bahwa data konsensus ya diprediksi bahwa inflasi bakal bergerak di rentang 8,3%. Ternyata ketika dirilis data inflasi ada di level 8,6%, lebih tinggi dari apa yang diperkirakan sebelumnya. Dan penyumbang terbesar ada di food services and energy ya. Jadi dari tiga komponen tadi menyumbang inflasi yang cukup signifikan ya. Dan kalau kita lihat berdasarkan saya tadi baca artikel ya, pengeluaran tambahan yang diakibatkan dengan inflasi ini naiknya cukup signifikan dibandingkan dengan tahun kemarin ya. Bulan-bulan ini pengeluaran tambahan mencapai 450 US dollar ya, dan itu besar banget menurut saya ya, itu besar banget. Jadi itu tipikal family ya, kita pengeluaran keluarga ya. Jadi barang dan jasa yang mereka gunakan, mereka pakai, makan dan sebagainya, itu dibandingkan dengan tahun kemarin itu lonjakannya luar biasa drastis ya. Mereka harus keluar ekstra 450 US dollar, dan itu berat banget ya, berat banget. Nggak Jadi nggak bilang kita, wah enak ya hidup di sana di Amerika, enak, lebih enak hidup di Indonesia, jujur. Ya, mereka luar biasa. Kita Indonesia banyak disubsidi ya. Bahan bakar disubsidi, tarif listrik masih disubsidi, nggak langsung serta-merta naik. Indonesia benar-benar nikmat sekali, senikmat-nikmatnya benar hidup di Indonesia. Itu aja masih banyak didemoin ya, banyak yang demo istilahnya. Wow, kalau mereka ngerti fakta-fakta ini, mereka akan berpikir ulang ya, bahwa mereka harus berpikir juga bahwa pemerintah itu berusaha keras, bekerja keras sekali ya untuk membuat inflasi kita ditekan di level 3%-an. Bayangin, mereka itu 8,6%, nyaris 3 kali lipat dari Indonesia data inflasi. Itu ngeri sekali. Dan data 10-year bonds ya itu sudah mencapai hampir di level 3%-an. Jadi itu juga tinggi sekali ya, juga tinggi. Udah mau all time high juga kali jangan-jangan ini. Coba kita cek aja deh. Nah, ini Dow Jones ya, Dow Jones bayangin gap down. Nggak main-main, gap down-nya hampir 3%-an ya. Dan S&P 500 juga sama 2,7%-an. Tadi 2,5%. Dan Nasdaq 2,4%. Nah, ini data 10-year bond ya. US government bonds 10-year yield-nya sudah di level 3%-an ya. Sedikit lagi breakout dia nih, sedikit lagi breakout 3,2%, double breakout. Dan wow, itu nggak main-main ya, nggak main-main. Data-data ini membuat saya agak ngeri-ngeri sedap nanti kita menyambut hari Senin. Bagaimana ini hari Senin? Waduh, ya moga-moga IHSG kita masih ya tertahan. Coba kita lihat di data IHSG kita lihat ya. Nah, IHSG kita luckily tadi waktu menjelang penutupan IHSG kita rebound dari selendang ya. Itu oke banget nih, rebound dari selendang. Tapi juga bagusnya adalah masih bergerak di rentang support ini ya, ada di rentang support kita ya, support yang kita udah bikin sebelumnya ya. Dia bisa pas banget kena di sini. Moga-moga ini tertahan, dan saya yakin
IHSG sih pada dasarnya masih oke, cukup oke. Ini karena sentimen aja yang narik gitu kan. Ya kayak kita tahu Dow Jones itu kayak gravity ya. Kayak jadi center, jadi pusat dari market global ya. Jadi begitu Dow Jones ada sentimen yang kurang mengenakan, otomatis yang lain juga ikut kena sentimen kurang baiknya juga. Karena ekonomi Amerika kan adalah salah satu ekonomi adidaya ya. Itu dulu, sekarang mungkin ya sentimennya masih ngikutin aja kali ya. Sedangkan banyak negara-negara seperti China juga termasuk udah besar juga, udah ekonominya bahkan sudah melampaui Amerika, dengar-dengar. Sama ya namanya sentimen. Dan kita lihat kalau kondisi kayak begini, ya IHSG jangan kaget kalau dia bisa besok bisa nguji support lagi di level 7 ribuan. Jadi orang bilang capek deh, turun lagi IHSG dari capek-capek naik dari atas 7 ribu, jadi balik lagi ke level di bawah 7 ribu. Jangan sampai di bawah 7 ribu deh. Moga-moga 7 ribu jadi round number-nya ya, jadi supportnya. Ya, jadi itu melanjutin yang apa yang kita bagikan tadi siang ya di acara live IG kita. Dan ya menutup akhir pekan ini kita akan coba lihat ya bagaimana sih kondisi market overall bagaimana di Indonesia. Ya, kalau kita lihat ya pada dasarnya Indonesia apakah bisa inflasinya bisa senaik kayak di Amerika yang 8,6%? Gini, Indonesia datanya memang 3,5%, tapi sektor real banyak kita jumpai inflasi itu sudah mendekati mungkin di level 10%. Tapi di Amerika sana mungkin juga sama halnya dengan Indonesia. Data itu ada di level 8,6%, data konsensus ya. 8,3 sampai 8,6%. Tapi saya yakin di sektor realnya jauh lebih di atas itu ya. Mungkin bisa di level 12 atau sampai mungkin 2 kali lipat, mungkin 15%. Itu yang kita pikir ya ngeri sekali. Dan impact-nya itu begitu nyata dan begitu cepat mereka rasakan. Itu yang membuat marketnya jadi panik ya, jadi panik sekali. Kalau kita kan enggak, kita masih santai-santai aja. Inflasi, oh ya gitu. Mungkin kita bisa gitu. Oke, memang sayur naik ya, mungkin apa-apa naik. Tapi belum sampai yang signifikan sekali ya. Tadi saya sudah beritahu bahwa di sana penyumbang data inflasi itu adalah dari makanan. Kemudian dari energi yang digunakan ya, oil, gas gitu ya. Terus satu lagi adalah services ya, seperti listrik dan sebagainya. Air mungkin. Nah, ini 3 komponen ini yang menekan, yang membuat ekonomi mereka berat. Nah, berbeda dengan Indonesia. Satu, masih ada subsidi dari pemerintah, terus udah gitu ekonomi kita di Asia ini saat ini termasuk yang terhadap COVID-19 lah ini ya, dia udah mulai menunjukkan kekuatannya. Indonesia udah berhasil keluar dari pandemi, ini mulai masuk ke endemi, dan PPKM juga akan segera dihapus total. Jadi Indonesia bahkan outdoor juga sudah boleh untuk lepas masker. Banyak kelonggaran-kelonggaran yang membuat ekonomi bisa semakin jalan. Airport juga penuh ya, penuh sekali. Orang semua sudah mulai, dulu industri penerbangan yang kita bilang waduh ini udah mati suri lah udahlah ini. Sekarang sudah mulai ada gairah lagi, ada mulai hidup lagi perekonomian. Indonesia ya, Indonesia cukup anti badai lah, survive. Nah, kalau lihat data-data seperti tadi kita lihat Indonesia perkembangannya, ya ke depan juga bakal masih akan oke ya. Terus Indonesia juga adalah negara-negara produsen hasil bumi ya, kita tahu dari bahan dasar tambang ya, mineral, terus kemudian komoditi perkebunan ya, terus sudah gitu produk barang dan jasa juga ada yang diekspor. Jadi Indonesia komplit ya, komplit. Jadi kalau kita lihat kecil kemungkinan ya Indonesia inflasi bisa naiknya hampir gila-gilaan. Yang kita takutkan adalah satu ya, ekspor yang menurun ketika negara-negara lain merasa bahwa produksi jadi cost-nya jadi tinggi ya, jadi dan ekonomi juga mulai mengalami perlambatan. Kita juga tahu China yang salah satu pengimpor bahan dasar juga terbesar di dunia juga. Itu juga
menurunkan intensitas ekonominya ya. Kita tahu Shanghai baru lama ini di lockdown, belum lagi Beijing ya dengan policy zero COVID-nya, yang mana ketika terjadi angka COVID, bam, mereka langsung lockdown satu kota. Wow, itu bikin ekonomi susah berkembang sih. Ya, kita berharap tidak seperti itu ke depannya, endemi bisa segera jalan. Tapi Indonesia sendiri, gerbongnya sendiri udah jalan sendiri ya. Ekonomi Indonesia juga sudah mulai rolling, udah jalan dengan baik kita harapin gitu. Dengan catatan pemerintah juga proaktif, tidak buru-buru menaikkan suku bunga dan stimulus dan lain-lain. Kalau berbicara mengenai suku bunga, Indonesia suku bunga juga termasuk yang ya memang sudah tinggi sih, tapi dibanding inflasinya masih sama. Bandingkan dengan Amerika yang tadi saya sudah bacakan, 10-year bond-nya itu di level 3%, sedangkan inflasi 8,6%. Jadi terdapat kesenjangan dari antara suku bunga dan inflasi ya, hampir 3 kali lipat juga atau sepertiganya juga. Jadi itu yang membuat The Fed kayak melakukan aksinya itu lebih kayak hawkish ya, cenderung untuk menaikkan suku bunga karena mereka merasa bunganya rendah sekali dibandingkan dengan inflasinya, beda dengan Indonesia. Indonesia itu inflasinya masih di level 3-4%, sedangkan suku bunganya di 3,75. Jadi overall masih oke banget. Jadi BI tidak buru-buru untuk memberikan kebijakan menaikkan suku bunga. Jadi overall ekonomi Indonesia masih on the track, masih jalan dan baik. Kita cuma perlu menenangkan hati aja, nggak usah ikut-ikut. Ya memang, kenapa saya bagikan ini? Tujuannya supaya Bapak Ibu tidak panik ya, di luar sana tidak panik untuk, wah gimana nih galau dan sebagainya ya. Jadi kita lebih menyikapi dengan santai, relax, keep calm ya orang bilang, dan ketika marketnya pasti intake di dalam jalur uptrend, manfaatkan ini sebagai peluang ya, mendapatkan harga-harga saham dengan harga yang valuasinya lebih rendah, lebih murah. Ya, oke. Baik, semoga apa yang saya bagikan di akhir minggu ini bisa membuat Bapak Ibu menjalani akhir minggu ini dengan tenang, enjoy weekend ya, enjoy quality time with family ya. Santai aja. Moga-moga Senin tidak dibanding lagi. Kalau dibanding nggak apa-apa, anggap dapat barang murah. Kita tahu inflasi juga nggak selamanya lah akan terus ya, pasti akan ada titik equilibrium, mencari keseimbangan terhadap ekonomi ini ya. Bagaimana daya tahan itu pasti akan muncul lah. Bagaimana manusia itu kreatif kok. Jadi bagaimana caranya untuk bisa survive keluar dari permasalahan ini. Ya oke, kita kembali lagi lanjut saya mau ke chart IHSG tadi ya. IHSG hari ini membukukan net sell minus 359 bio, which is menurut saya masih oke banget. Dan transaksi akumulatif TikTok tuh ada di level 16 triliun, yang mana juga menurut saya masih di level yang cukup bagus, termaintain dan bagus, dan smart money kita juga kelihatan masih tinggi. Artinya uang masih deras di sini, walaupun tadi banyak bilang wah ngantuk lah, galau dan sebagainya. Ya memang menjelang penutupan tiba-tiba ditarik dengan baik ya. Beruntung sekali tadi teman-teman yang nonton live IG dan bisa sempat serok-serok ya, congrats lah ya. Tapi yang belum gimana? Yang belum sabar, tunggu momentum, santai aja dulu ya. Dan kan nanti saya akan memberikan kode juga kan di grup kan. Jadi relax ya. Minggu ini jangan pikirin dulu, singkirin dulu. Kita nonton video dulu ini, baru bikin trading plan ya. Santai aja. Oke, dan ya, coba kita cek sektoralnya deh, bagaimana deh. Senin bakal seperti apa sih? Wow, ADX Basic jebol support dan potensi menguji support di bawah ini. Nggak apa-apa, fine. Nanti harapan kita deh segera mantul lagi ya. Terus sektor consumer cyclicals juga jebol. Waduh, ini jebol-jebol semua. Jadi, oke, ini yang masih tertahan, sektor energi. Sektor finance jebol lagi. Sektor healthcare nguji support. Ya ini nggak terlalu efek sih. Sektor industri ya ini juga nguji support. Ya, wajar lah ya, semua pada nguji support ini masih dalam tren yang oke ya. Sektor infrastruktur yang tertahan di level support masih oke banget nih infrastruktur. Silakan dilirik-lirik nih infrastruktur. Terus properti ya ini juga dari dulu udah begini ya. Consumer non cyclicals, wow, lumayan nih.
Kalau dalam ya dalam sekalian biar kita bisa serok dapat harga lebih murah ya. Karena kita cukup optimis dengan pasar Indonesia, perekonomian Indonesia. IDX Tekno bikin galau lagi doji, ya sesuai, sahamnya juga pergerakannya mirip-mirip. Transportasi lagi-lagi nguji support lagi, ya ini sih aman-aman aja, masih aman. Transaksinya kecil lah ini sektor transportasi ini ya. Bukan pemegang market cap juga. Jadi overall kalau kita lihat finance, kita lihat basic, consumer, wah besok Senin jangan kaget kalau ada turbulence, goyangan. Ya, coba kita lihat saham apa sih yang bisa menarik untuk dicermati di tanggal 13 Juni 2022. Sebelum saya masuk ke rekomendasi, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, dan jika mendapat manfaat dari video-video kami, jangan lupa untuk berikan jempol. Serta dukung kami untuk semakin bisa berkembang lagi dengan men-share link video-video kita ini. Oke, kita masuk ke rekomendasi. Untuk hari Senin tanggal 13 Juni apa aja bisa kita dicek. Ada Indofood. Indofood udah kena resisten tapi dia koreksi. Tapi dia tertahan di level support. Saya lihat ada peluang untuk kita mungkin bisa buy on weakness di areal ini. Nawar aja, nawar. Sekarang pokoknya jangan FOMO. Kalau mau masuk saham, nawar. Kayak mak-mak di Mangga 2 gitu loh. Nawar. Ya, pokoknya nawar. Friend juga menarik ya. Menguji support juga. Dan kemudian habis Friend, Cepin. Ini saya kasih emiten-emiten yang pada dasarnya risk and reward-nya masih bagus ya, masih berpeluang untuk naik. Terus habis itu ada INKP. Kalau ngomong INKP, ada Tekim juga yang bisa kita bahas ya. Ini juga masih dalam areal support. Menarik lah ini untuk kumpulin pelan-pelan ya. Jadi itu Indofood, Friend, Cepin, INKP, Tekim, ada satu dua lagi yang bisa kita bagikan. Contoh Esger juga menarik nih, ada di support dalam tren naik juga. Terus last but not least adalah BBRI juga menarik ya, lagi di support. Jadi saat ini di kondisi market kayak gini, jangan beli saham yang sedang terbang. Sebaiknya beli saham yang lagi di support dan kita duduk sabar dulu aja. Turunkan, kita punya intensitas trading agak slow, tapi tetap kita waspada, siap siaga terhadap pembalikan arah, momentum pembalikan arah. Oke, ya baik Bapak Ibu, itu pembahasan kita di akhir minggu ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa menenangkan Bapak Ibu, walaupun kalau secara sekilas saya lihat ya kemungkinan besar masih akan ada goyangan di hari Senin. Ya, nikmatin aja, belajar sabar, belajar bersyukur ya. Ingat, pelaut yang handal bukan tercipta dari laut yang tenang ya. Semakin pelaut ini semakin sering mengalami hujan badai, maka dia akan mentalnya teruji, skillnya juga terasah ya, dan ya dia akan menjadi pengalamannya akan menjadi pelaut yang handal jadinya ya. Jadi kita tetap bersabar, anggap market seperti ini adalah ajang buat kita untuk melatih mental kita. Baik teman-teman, itu dulu dari saya. Selamat berakhir pekan semua dan tetap harus bersyukur. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you next week.